Perkenalkan, nama saya Margareta Monalisa Sipahutar dengan NIM 12313111154. Saya Arsyalela Nisaragi dengan NIM 12331111055. Saya Marlihandika Lestiur Siregar dengan NIM 12331111180. Nama saya Floranesia dengan NIM 12331111051. Saya Dina Farka Safira dengan NIM 1231111066. Globalisasi dan warga negara global. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tak mengenal batas wilayah. Menurut Edition Ajamil 2005, globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesempatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi mengandung pengertian proses. Istilah lainnya yang senada adanya strukturisasi, yaitu proses penstrukturan, reformasi, proses pembentukan ulang atau pembaruan. Industrialisasi yaitu proses pengindustrialisasian. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Maksud dari globalisasi dapat menembus ruang dan waktu adalah kita dapat mengakses informasi dari penjuru manapun pada waktu yang sama. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Seorang ahli, yaitu Hamijoyo, Mimbar 1990, menjelaskan ciri-ciri yang berkaitan dengan globalisasi ini seperti berikut. Yang pertama itu, globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Yang kedua itu, globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan sekaligus mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit dipertemukan. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Yang keempat, pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebaran dalam hal gagasan, pembaruan dan inovasi dalam struktur, isi dan metode pendidikan, dan pengajaran sudah lama terjadi yang menunjukkan globalisasi. Globalisasi mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Miller pada tahun 1998, bahwa dampak positifnya akan menyebabkan munculnya masyarakat yang mega kompetisi, di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik agar mencapai yang terbaik pula. Untuk berkompetisi, diperlukan kualitas yang tinggi. Dalam era globalisasi adalah era mengajar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Sebaliknya, globalisasi juga bisa menjadi ancaman terhadap budaya bangsa. Globalisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat akan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret oleh arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa pendidikan. Sebagai contoh, kita nih sebagai anak remaja, kita dengan cepat meniru potongan rambut, model pakaian, atau perilaku yang tidak cocok dengan jati diri bangsa kita. Proses globalisasi akan melahirkan kesadaran global di mana manusia saat itu merasa satu sama dengan lainnya saling membutuhkan, saling tergantung, dan saling memberi, serta saling membantu. Ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi, komunikasi, informasi yang demikian cepat, sehingga dapat menyatukan umat manusia. Globalisasi ditandai dengan cepatnya perubahan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa harus pintar menggunakan atau menguasai iptek. Tilaar mengisyaratkan konsep inovasi yang dituntut dalam era globalisasi, yaitu yang pertama, dalam era globalisasi kita berada pada suatu masyarakat yang terbuka dan penuh kompetisi. Berarti bahwa masyarakat berada dalam kondisi yang menghasilkan yang terbaik. Yang kedua, masyarakat di dalam era globalisasi menuntut kualitas yang tinggi baik dalam jasa, barang, maupun investasi modal. Kualitas berada di atas kuantitas. Yang ketiga, era globalisasi merupakan suatu era informasi dengan sarana-sarananya yang dikenal sebagai information superhighway.
Oleh sebab itu, pemanfaatan informasi superhighway merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern dan dengan demikian perlu dikuasai masyarakat. Yang keempat, era globalisasi merupakan era komunikasi yang sangat cepat dan canggih. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap kemampuan komunikasi merupakan tuntutan masyarakat pada masa depan. Yang kelima, era globalisasi ditandai dengan maraknya kehidupan bisnis. Oleh sebab itu, kemampuan bisnis manajer merupakan tuntutan masyarakat pada masa depan. Yang keenam, era globalisasi merupakan era teknologi dan oleh sebab itu, anggota-anggotanya harus melek digital. Hal tersebut merupakan karakteristik masyarakat kita di masa depan. Kalau karakteristik tersebut tidak kita miliki dan kita tidak mempersiapkannya, maka globalisasi akan berubah menjadi hantu yang menakutkan. Konsep warga negara global pada dasarnya lahir sejalan dengan pesatnya arus globalisasi yang kian masif terjadi. Warga negara global hadir secara alami dari keberagaman dengan tujuan memperluas inklusi dan kekuasaan serta memiliki kerangka kerja etis dan normatif serta jauh dari sekedar alat kekuasaan. Menurut Murdiono, warga negara global harus mampu menunjukkan peran yang lebih luas melintasi batas-batas wilayah negara. Kewarganegaraan global dapat kita artikan secara lebih luas sebagai individu yang lebih mengedepankan dan mengutamakan identitas warga negara global di atas identitasnya sebagai warga negara komunal. Gagasan warga negara global sangat berkaitan dengan adanya ketergantungan yang kuat antara negara di dunia ini dan karenanya diperlukan keterlibatan warga dunia untuk bisa menjalin berbagai kerjasama dalam banyak bidang, tanpa memandang perbedaan ataupun diskriminasi apapun dari masing-masing bangsa. Keterlibatan kewarganegaraan global dimaknai sebagai tindakan dan kecenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan dalam berbagai tingkatan yang ada, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global, dan menanggapinya melalui tindakan seperti kesukarelawan, aktivitas politik, dan partisipasi masyarakat. Pemahaman terkait warga negara global menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar warga negara dunia yang dijalankan melalui peran dan pelaksanaan akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga dunia. Selanjutnya adalah karakteristik yang nampak pada diri warga negara global. Yang pertama adalah kemampuan dan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. Yang kedua, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dengan memikul tanggung jawab, peran atau kewajiban dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Yang kelima adalah kemampuan menyelesaikan masalah konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. Yang keenam adalah kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makan yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. Yang ketujuh adalah memiliki peran terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia seperti hak kaum wanita, minoritas, etnis, dan sebagainya. Yang ke-8 adalah kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, bahkan internasional.